Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Ya, Ibu berharap semoga kalian berada dalam keadaan baik-baik saja. Oke, untuk hari ini materi kita di ekonomi ya. Ini masih berada di KD 31 ya. Coba diperhatikan. KD 31. Ini KD-nya dan 41 dan 31. Kemudian indikator kita hari ini ada dua, mengidentifikasi metode penghitungan pendapatan, kemudian menghitung pendapatan dengan menggunakan 3 pendekatan ya. Pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Nah, sekarang kita masuk di metode yang pertama. Ini metode pendapatan. Apa itu metode pendapatan? Ini sudah ada anak-anakku penjelasannya, yaitu menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor produksi. Nah, yang mana pendapatan yang dimaksud ini terdiri dari sewa, upah dan gaji, bunga, dan laba. Jadi komponen untuk menghitung pendapatan nasional dari metode pendapatan itu ada 4 ini ya. Sewa yang biasa disebut dengan rent, upah dan gaji wage, kemudian bunga atau interest, dan laba atau profit. Ya, sehingga rumusnya ini Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Jadi dijumlahkan keempat komponen yang tadi. Oke, untuk mempersingkat waktu ini ada contoh untuk metode pendapatan ya. Ini ada soalnya, diketahui data pendapatan suatu negara dalam miliar ya. Yang ditanyakan, hitunglah besarnya pendapatan nasional dari metode pendapatan. Nah, pertama-tama untuk menjawab soal seperti ini ya, diketahui apa dulu ya? Apa yang diketahui? Nah, yang diketahui yang masuk komponen metode pendapatan itu ada 4 ya. Ya, jadi berapa sewanya, berapa upahnya, berapa bunganya, berapa labanya atau keuntungan. Nah, yang diketahui di atas itu ada 6. Jadi yang 2 ini adalah pengeco. Ini tidak masuk dalam komponen metode pendapatan. Jadi yang 2 ini adalah pengeco. Nah, kalau sudah diketahuinya, sudah ditentukan, kita harus jawab berapa pendapatan nasionalnya. Nah, ini rumusnya. Kemudian memasukkan nilai-nilai tadi yang 4 yang diketahui ini, kemudian kita jumlahkan. Saya kira ini mudah ya, hanya dijumlahkan. Ini pendapatan nasionalnya ya 2 triliun 600 miliar, ini sudah dapat karena ini dalam miliar rupiah. Kemudian untuk metode yang kedua ya, metode produksi ya. Ini ada metode produksi. Apa itu metode produksi? Sudah ada, menjumlahkan nilai produksi tiap-tiap sektor ekonomi atau menjumlahkan nilai tambah semua barang-barang dan jasa ya. Nah, untuk metode ini ada 9 sektor ya. Ini sektornya ya. Pertanian, pertambangan, penggalian, industri, listrik, bangunan, perdagangan. Ini bisa disimak anak-anakku, ada 9 sektor ini di sampingnya. Kemudian ini metode produksi itu digunakan untuk menghindari perhitungan ganda ya. Kalau di metode produksi untuk menentukan nilai tambahnya itu adalah supaya menghindari perhitungan ganda. Apa itu yang dikatakan nilai tambah? Sebentar, ada contoh soalnya ya. Kemudian ini ada rumusnya ya. Nah, ini rumus Q1 kali P1, Q2 kali P2, Q3 kali P3. Kenapa ada titik-titik? Ya misalnya lebih dari 3 ya Q4 kali P4, Q5 dan sampai Qn yang terakhir ya. Qn dan Pn atau Q yang terakhir. Jadi bisa lebih dari 10 misalnya sampai Q keberapa. Kemudian apa itu Y? Pendapatan nasional. Apa itu Q? Quantity, jenis barang pertama. Kemudian P1 harga barang pertama. Kalau Q2 ya jenis barang kedua, P2 harga barang kedua. Begitu seterusnya sampai Qn yang terakhir atau jenis barang yang terakhir. Nah, ini ada contoh ya, contoh untuk metode produksi. Diketahui benang 6.000, kain 12.000 ya, ini sudah dilihat. Pakaian jahit 20, kapas 2.000 dan penyusutan ya. Jadi ini ya, untuk menjawab ini kita harus buat tabel perhitungan nilai tambah ya. Jadi ini ada sektor produksinya 4 ya. Jadi diketahui ini sudah ada di soal, ada 4 sektor produksi: kapas, benang, kain, dan pakaian jadi. Nah, penyusutan aktif ini adalah pengeco ya. Ini yang 500 ini tidak masuk dalam perhitungan nilai tambah, dia adalah pengeco. Jadi yang dihitung itu hanya 4 sektor produksi yang mulai kapas. Nah, kapas nilainya 2000. Mencari nilai tambahnya, kapas itu sudah mentah, belum diolah apa-apa. Jadi belum diolah, berarti nilai tambahnya belum ada.
belum ditambah, berarti nilai tambahnya tetap nilainya tadi, nilai produksinya berarti 2000. Kemudian dari kapas diolah menjadi benang ya. Nah, kalau sudah menjadi benang, naik harganya 6.000. Berapa nilai tambahnya? Nah, sudah ada nilainya kapas menjadi benang 6.000. Berapa ditambahkan? Itu dikatakan nilai tambah. Caranya mencari 6.000 nilainya benang dikurang nilainya kapas. Ya, ini nilai tambahnya 4.000. Nah, selanjutnya kain. Dari benang diolah menjadi kain ya. Jadi sudah ada nilainya 6.000, diolah ditambah lagi menjadi kain. Nah, menjadi 12.000. Berapa nilai tambahnya ya? Diperkurangkan saja nilainya kain 12.000 dikurang nilainya benang 6.000, maka diperoleh nilai tambahnya kain menjadi 6.000. Dan yang terakhir pakaian jadi itu diolah dari kain itu harganya 12.000, maka berapa nilai tambahnya ya? Caranya sama, 20.000 dikurang nilainya kain 12.000, maka nilai tambahnya 8.000. Nah, keseluruhan nilai tambah ini jumlahkan, itulah nilai tambahnya. Jadi pendapatan nasional dari jumlah seluruh nilai tambah produk pakaian jadi itu sebesar 20.000. Ini tinggal dijumlahkan ke bawah ya. Oke, metode yang ketiga, ini metode pengeluaran ya. Jadi apa itu metode pengeluaran? Menjumlahkan pengeluaran dari masing-masing sektor perekonomian. Nah, untuk metode pengeluaran menggunakan 4 sektor ini. Yang pertama, pengeluaran konsumsi atau disimbolkan dengan C ya. Kemudian pengeluaran investasi disimbolkan dengan I. Kemudian pengeluaran pembelian disimbolkan dengan G atau government. Ekspor netto disimbolkan dengan X dikurang M. Ini sudah ada penjelasannya, apa itu konsumsi, apa itu investasi, apa itu pengeluaran pemerintah, dan apa itu X dikurang M atau ekspor netto. Ini ada penjelasannya. Jadi komponennya ada 4. Dari 4 komponen itu bisa dirumuskan seperti ini. Y sama dengan C ditambah I tambah G ditambah X kurang M ya. Nah, keterangannya apa itu Y? Pendapatan nasional. C itu pengeluaran konsumsi, nah disimbolkan C atau consumption. Kemudian I pengeluaran investasi dari rumah tangga produsen. G itu pengeluaran pemerintah, ini government expenditure. Kemudian X itu ekspor dan M itu impor. Nah, untuk lebih jelas contoh soalnya bisa diperhatikan ini ya. Ini ada data perhitungan pendapatan nasional dalam miliar ya. Ini diketahui upah tenaga kerja, sewa tanah, investasi, laba usaha, bunga modal. Nah, ini banyak pengecohnya ya. Karena di metode pengeluaran hanya 4 komponen, maka itu saja yang diketahui, yang 4 itu yang masuk di rumus. Jadi konsumsi ya. Kemudian investasi ini, kemudian belanja pemerintah, kemudian ekspor impor. Yang lain ini sewa tenaga kerja itu adalah komponen metode pendapatan. Jadi yang lain itu hanya pengecoh. Nah, ditanyakan berapa besarnya pendapatan nasional dengan menggunakan metode pengeluaran. Nah, ini ada penyelesaiannya. Nah, ini diketahui hanya 4 saja yang diambil, hanya 5 ya, hanya 5 ya. Yang lain itu pengecoh. Jadi yang masuk saja di rumus ini, apa-apa komponen rumus ini itu saja diketahui. Oke. Nah, setelah diketahui, ditentukan, maka kita menjawab berapa itu Y. Caranya ya masukkan saja nilainya dalam rumus yang ada dan dijumlahkan ya. Oke, dan hasilnya 5.350 ya. Saya kira itu untuk penjelasan singkat dari saya. Nah, ini ada penilaian atau assessment. Ini anak-anakku bisa menyimak ya. Ada 5 nomor. Nah, silahkan anak-anakku menjawab penilaian ini, latihan menjawab ini, dan bisa didiskusikan di chat grup ya, supaya teman yang lain bisa menyimak. Jadi kalau ada masalah di yang 5 nomor ini, silahkan kita lanjut di grup WA ya, kita diskusi di grup WA. Oke. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.